Warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Kak Saiful Ridwan. Kali ini Kak Saiful akan menjelaskan tentang materi untung dan rugi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, sebagai seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Nah, dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual ya, bukan pembeli. Nah, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Nah, begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Nah, untuk besar untung dan ruginya bergantung pada harga beli dan harga jual. Nah, keuntungan diperoleh jika harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga belinya. Contohnya kayak gini, kalau misal keuntungan. Misal kalian beli keripik nih, harganya 2.000. Nah, terus dijual lagi ke teman kalian harganya 5.000. Nah, itu kalian udah dapat untung 3.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya kerugian itu diperoleh jika harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Kayak tadi misalnya kalian beli keripiknya 2.000 terus jual ke teman kalian karena tidak laku ya, jadi 1.500 atau enggak 1.000. Itu kalian kan udah rugi 500 atau 1.000 rupiah kayak gitu. Itu namanya kerugian. Nah, selanjutnya contohnya nih, Pak Subur tukang bubur ayam, dia menjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsinya. Nah, pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, kalau ini gampangnya tinggal dijawab aja, ini ada pembahasannya. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan adalah 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000. Didapat dari hasil perkalian 10.000 dikali 110. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurang 1 juta sama dengan 100.000. Jadi pemasukan atau keuntungan si Pak Subur tersebut adalah 100.000 rupiah. Ya, jadi keuntungannya 100.000 rupiah. Nah, dari pengeluaran tadi ya dikurang dengan pemasukannya. Terbalik. Pemasukan dikurang dengan pengeluaran gitu. Nah, selanjutnya ada Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan-bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata itu 120 porsi dengan harga 8.000 rupiah per porsinya. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, berarti tinggal dikali aja ya, 90 porsi dikali 8.000 berapa? 9 kali 8 itu 72, berarti 720.000. Nah, tapi modalnya kan berapa tadi? Modalnya itu 800.000 ya, berarti tinggal kalian kurangkan aja 800.000 dikurang 720.000 ya, nih masih rugi 80.000 ya. Jadi Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 karena baksonya belum laku ya, atau tidak laku karena daerahnya hujan katanya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan sendiri untuk latihannya. Dan ini adalah rumus dari keuntungan dan juga kerugian. Jadi rumus keuntungan itu harga jual dikurang harga beli, sedangkan rumus kerugian harga beli dikurang harga jual. Gitu. Oke, saya kurasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.